gandum masuk ke dalam tanah, bijinya itu nanti akan mati, tapi kehidupan itu sudah mulai mengambil, bergerak begitu rupa. Pertama-tama memasukkan akarnya ke tanah, lalu di situ muncul nanti julur-julur mengambil sari-sari makanan, lalu diangkutlah ke dalam batang. Dari batang itu disuplai, dan di sana ada panas dari bumi, panas matahari, ada kelembaban, berganti diasimilasi menjadi satu, melebur menjadi satu. Disitulah ada pertumbuhan. Puji Tuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah gabungan dari segalanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kehidupan inilah sebenarnya yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Aku datang kata Yesus dalam Yohanes 10:10 supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya Yesus datang supaya manusia itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sebenarnya inilah keistimewaan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Inilah keistimewaan atau keunggulan orang-orang yang telah dibeli dan lunas dibayar. Dengan bahasa simpelnya telah diselamatkan Tuhan, maka di situ ada kehidupan. Kalau untuk Adam yang pertama mereka memiliki hidup, tetapi karena dosa itu sudah mulai salah arah dan dia sudah mulai hubungannya dengan Tuhan sudah tidak nyambung lagi, maka terjadilah kekacauan di dunia ini. Tetapi kalau Yesus datang, maka kita diberi hidup, maka hidup itu juga kita punyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya di hidup itu adalah kekuatan. Hidup itu adalah kekuatan. Hidup yang diberikan Tuhan kepada saudara itu menjadi kekuatan dalam hidupmu, mengarungi segala kehidupan di dunia ini sampai nanti kita suatu saat akhir dari kehidupan kita akan masuk ke dalam surga yang kekal. Tetapi di dunia ini pun hidup itu akan berkuasa untuk segala di sekeliling kita. Tuhan, untuk inilah ya, dalam hidup ini tidak boleh sendiri. Kalau dikatakan tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah, kenapa saudara harus bersekutu satu dengan yang lain? Kenapa saudara berinteraksi sama orang percaya? Karena kalau hanya sendiri di dunia ini pun sudah berkata, lalu dunia berkata, ini ku sadari sendiri, tak mungkin hidup menyendiri tanpa kawan pendamping hidupku ini. Apa katanya? Tempat curahan keluhan hati. Jadi yang jomblo-jomblo cepat nikah. Puji Tuhan. Biar ada tempat curahan. Itu masih dunia. Di dunia saja pun tidak mungkin hidup menyendiri. Kalau laki-laki pun disebut pangladu, panglima dan tua. Nah, situasi seperti itu pun sama. Karena Yesus selalu membuat perumpamaan tentang apa yang saudara lihat. Tetapi yang tidak bisa kelihatan itu lebih besar. Katanya kepada Nikodemus, saya sudah memberikan kepadamu hal-hal yang ada di dunia ini, yang alami pun kamu sudah tidak bisa mengerti, apalagi masalah rohani. Sehingga sebenarnya yang ada di dunia ini sebagai contoh yang dikatakan Yesus, kalau biji gandum tidak jatuh dan tidak mati, maka dia akan tetap sendiri saja. Satu menit yang sendiri saja seperti dahulu,
tanpa dirimu di sisiku. Nah, keadaan ini pun sebenarnya kalau kita tarik ke dalam kerohanian, maka saudara sebenarnya harus tetap berrelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan sesama. Jadi kalau dalam satu minggu saudara nyaman-nyaman saja tidak ketemu dengan saudara seiman pun sudah perlu dipertanyakan itu. Kadang mampu mau kamu susah ini. Nah, Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan. Jadi kalau kehidupan itu selalu mereproduksi, dikatakan di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Pertumbuhan itu maksudnya, ya, pertumbuhan itu tetap dia ada identitasnya, tetapi dia berubah, ya, semakin baik, semakin bertumbuh. Karena apa? Itu harus ada kehidupan. Dan kalau kehidupan ini tidak berinteraksi dengan sekelilingnya atau paling tidak terganggu oleh sekelilingnya, artinya bahwa hidup yang diberikan kepada kita harus berinteraksi dengan yang lain. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ayat firman Tuhan, lihat, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Jadi kalau mata kita gelap, kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya dimulai dari mata, itu akan memproses kepada segalanya. Dan semua akan mulai dari mata. Ya. Dan jatuh cinta pun kan mulai dari mata, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari mana? Dari mata turun hati. Dari sawah turun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mata turun. Kalau matanya pun erwana inna. Kata Ibu Silalahi. Mulai ko sada bawa erwana ini terjatuh cinta no? Ayo behoilah. Semua sudah cinta ina. Saya juga nggak tahu, kita itu waktu itu ada tajir apa? Tajir bisa. Kurang tajir Pak katanya. Kemudian dengan tajirun naik orang. Mungkin ganteng tapi pakai gini ada di tajir. Nah, Bapak Ibu beserta saudara dari Tuhan. Jadi artinya kalau kita bawa dalam kerohanian, kalau kerohanian seseorang terhubung dengan baik, maka semua itu akan diperbaharui, akan diubah. Puji Tuhan. Sehingga saudara harus mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara harus memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga cara penglihatanmu baik, sehingga cara melihat sekelilingmu juga baik. Kalau lewat firman Tuhan yang saudara pegang dalam hidupmu, lewat komunikasimu dengan Tuhan, maka yang di sekelilingmu pun saudara lihat berbeda dengan yang lain. Ya, karena itulah saya melihat saudara berbeda loh. Jadi kalau ada cerita gini, Aisyah ini somrodo, Aisyah ini somrodo, Aisyah ini somrodo, Caca somrodo, tapi saudara tahu bahwa di dalam hati saya, kalaupun itu belum benar seperti apa yang di dalam Alkitab, tapi dalam pemikiran saya, cara melihat saya, itu mutiara yang belum diasah. Tahu kamu mutiara yang belum diasah? Kalau sudah digosok, betul licin di semuanya batunya. Ini bukan dari gosok ini. Nah, cuman yang menggosoknya apa? Hanya firman Tuhan yang menggosok saudara. Karena itulah datang beribadah kepada Tuhan.
setelah hidupmu diamplas, digosok, walaupun mungkin sakit, tapi nanti menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.